we go. One little egg in each of the... Ooh, it's not just chocolate, is it? Tasted. This is without doubt the absolute 100% worst. Woo! There we have it, Hey, what's up guys? Bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian dikehendaki dengan baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Karena bingung gua mau bahas film apa, makanya bagi kalian yang punya film-film seru jangan lupa komen di kolom komentar biar bisa gua bahas. Dan pada kesempatan kali ini gua bakal bahas film yang berjudul Wonka yang dirilis pada tahun 2023. Film kali ini sendiri bakal berkisah tentang seseorang yang bernama Willy Wonka yang mendedikasikan hidupnya untuk coklat dan untuk membangun pabrik coklat yang terenak seantero bumi kita tercinta ini. Dan bagaimana kali-kaliku dia dalam mencari resep coklat itu dan juga hal-hal lainnya yang membuat coklat itu enak. Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di sebuah kapal yang sedang OTW menuju kampung halamannya, terdapat seseorang yang sedang bernyanyi. Dia bernama Willy Wonka. Setelah menghabiskan waktu selama 7 tahun berkeliling dunia, dia pun balik lagi ke kampung halamannya demi membuka sebuah toko coklat yang berada di sebuah aula bernama Galeri Gourmet. Meski hanya memiliki 5 koin aja, Willy Wonka nggak putus asa dan bahkan dia melihat sebuah toko kosong dan berandai-andai akan membangun toko coklat di sana. Nggak lama berselang, Willy Wonka dihampiri oleh pihak kepolisian setempat yang dimana dia bernama Pace dengan mendenda Willy Wonka sebesar 3 koin. Karena ternyata Willy Wonka melanggar rules yang ada, yaitu nggak boleh bengong di tengah aula. Willy Wonka yang menyadari akan hal itu langsung manut-manut aja dan menyerahkan 3 koin miliknya. Di malam harinya, Wonka yang berencana untuk mencari penginapan setempat tanpa sengaja melihat seorang gelandangan yang menggendong seorang bayi. Dia pun tak tega dan menyerahkan 1 koin miliknya. Tersisalah 1 koin milik Wonka, namun dilalahnya Wonka yang ceroboh nggak menyadari kantongnya ini bolong hingga koin itu nyelonong aja sampai masuk ke sebuah solokan. Hingga Wonka yang udah nggak memiliki koin sama sekali berencana untuk menggelandang di malam itu. Thank you. There we go. Time for a little... Setelah mengeluarkan barang-barangnya, Wonka berencana untuk membuat coklat hangat terlebih dahulu sebelum bobo. Namun gak lama kemudian, Wonka dihampiri oleh seekor anjing dan juga pemiliknya yang bernama Bleacher. Di sana, Bleacher menanyakan kenapa Wonka tidur di luar. Wonka bisa mati kedinginan karena sekarang cuaca sedang tidak baik-baik saja. Mendengar akan hal itu, Wonka lalu menjawab bahwasannya dia fine-fine aja tidur di sini. Dan gak lama berselang, perkataan dari Bleacher tuh bener bahwasannya coklat panas yang sebelumnya dibuat oleh Wonka sekarang udah mengeras. Yang pertanda bener apa perkataan Bleacher, yaitu cuaca sedang tidak baik-baik saja. Dia pun menawarkan Willy Wonka sebuah penginapan dengan harga 1 koin aja. Wonka lalu menjelaskan dia nggak punya koin sama sekali dan baru aja kehilangan 1 koinnya tadi masuk ke sebuah solokan. Bleacher lalu menyampaikan kenapa enggak kita pergi ke tempat penginapannya terlebih dahulu karena tempat penginapan itu dikelola oleh temannya Bleacher. Wonka pun manut-manut aja dan gak lama berselang mereka pun tiba di tempat penginapan itu yang dimana tempat penginapan itu dikelola oleh seseorang bernama Scrabbit. Scrabbit lalu menyambut Wonka dengan hangat, dimana di sana Scrabbit pun menawarkan beberapa jenis kamar kepada Wonka, namun Wonka menjelaskan dia nggak memiliki koin sama sekali di hari ini. Akankah boleh dia membayar penginapannya di keesokan harinya karena esok dia pasti mendapatkan banyak koin. Scrabbit pun setuju dengan tawaran itu. Dia juga memanggil seorang anak kecil bernama Noodle untuk membawakan teh kepada Wonka. Seusainya minum teh, Wonka lalu dipanggil oleh Scrabbit untuk menyelesaikan transaksi yang ternyata Wonka diminta untuk tanda tangan di sebuah kertas. Wonka akan diberikan sebuah kamar yang ternyata kamar itu merupakan kamar tipe paling rendah dan akan bisa dibayar besok dengan harga 1 koin aja. Wonka yang senang berencana ingin tanda tangan di saat itu juga, namun tiba-tiba Noodle yang muncul menyuruh Wonka untuk membaca kontraknya terlebih dahulu. Scrabbit yang marah tentu aja langsung menyuruh Noodle untuk pergi dari sana. Wonka pun langsung mengamati kertas itu yang ternyata berisikan sebuah surat kontrak dan setelah dia tarik terlihatlah surat kontrak itu panjang kali pendek.
Wonka yang jengah memutuskan untuk menandatangani surat itu aja dan pada akhirnya Wonka pun langsung diberikan kamarnya. Setelah mengantarkan Wonka ke kamarnya, dari situlah Scrabbit langsung menghampiri Noodle dan langsung mengurungnya di sebuah ruangan karena Noodle hampir aja mengacaukan transaksi. Di keesokan harinya, Wonka pun langsung menghampiri aula dan berencana untuk menjual coklatnya di tengah aula itu. Dengan sedikit bumbu-bumbu sulap yang dia pelajari, Wonka pun langsung mengeluarkan coklatnya dari dalam topinya dan dia berikan nama coklat itu bernama Floating Coklat atau coklat terbang. My name is Willy Wonka, and I have come to show you a Little egg in each of these. Well, there's chocolate, cause makes your eyes pop out. There's chocolate, chocolate like this. No, you've never. Setelah itu, 3 penguasa coklat yang berada di tempat itu atau disebut sebagai kartel coklat langsung melihat apa sih yang sedang dilakukan oleh si Wonka. Kembali kepada Wonka yang ternyata bukan omon-omon belakang saja, dia pun membuka tutup toples miliknya dan benar aja coklat-coklat itu bisa terbang. Sebelum turun ke bawah untuk mencicipi coklat milik Wonka, salah satu kartel coklat bernama Slugworth meminta asistennya untuk memanggil polisi terlebih dahulu. Slugworth pun langsung turun bersama juga dengan 2 kartel coklat lainnya yang bernama Protnus dan juga Fickle Grabble. Ketiga kartel coklat itulah sebagai tester pertama dari coklat milik Wonka, namun mereka bertiga ini dibuat terkejut setelah mencicipi coklat milik Wonka. Karena coklat itu begitu enak, komposisi bahannya yang begitu tepat dan beberapa hal pendukung lainnya. Namun mereka bertiga nggak mau mengakui akan hal itu dan bahkan menjelek-jelekan coklat milik Wonka sampai tiba-tiba... What's happening? That's the hoverfly. It's broken out of its cocoon. It's flapping its wings. He's doing this? Yes, don't worry. What he meant? You're off your rocker, Wonka! Tentu saja ketika melihat ketiga kartel coklat itu terbang, semua orang yang berada di sana pun menginginkan coklat itu dan Wonka menjual coklat itu seharga 1 koin aja. Dan gak butuh waktu lama, coklat yang dibawa oleh Wonka langsung habis terjual hingga dari kejauhan ternyata Noodle memperhatikan akan hal itu. Gak lama berselang, Pace dan juga para pihak kepolisian lainnya datang ke tempat itu untuk mengusir semua orang yang berada di sana. Dan bahkan mengambil semua keuntungan yang didapatkan oleh Wonka di hari ini karena tentu saja Pace menjelaskan hal itu melanggar hukum-hukum yang berada di kota ini. Wonka memohon kepada Pace untuk menyisakan 1 koin aja agar dia bisa membayar penginapannya, hingga dari situlah Pace pun setuju dan menyerahkan 1 koinnya. Setelah itu, Wonka pun kembali ke penginapannya untuk membayar penginapannya semalam dengan 1 koin saja, namun dengan senyum sinisnya ternyata Scrabbit menjelaskan bahwasannya 1 koin tak cukup untuk membayar penginapan semalam. Dengan segala fasilitas yang dipakai oleh Wonka dan juga sebuah surat kontrak yang sebelumnya udah ditandatangani oleh Wonka, Wonka harus membayar sebesar 10.000 koin. Tentu saja ketika mendengar akan hal itu, Wonka pun langsung syok karena dia nggak memiliki duit sebanyak itu. Sesuai kesepakatan yang berada di kontrak, kalau Wonka nggak bisa membayar penginapannya, Wonka diminta untuk bekerja dengan Scrabbit, yaitu di laundry miliknya dengan bayaran 1 koin sehari yang pertanda Wonka harus bekerja dengan Scrabbit selama 20 tahun lebih untuk keluar dari tempat itu. Bleacher tiba-tiba muncul untuk membuat suasana semakin mencekam. Dia pun mendorong Wonka hingga masuk ke ruangan bawah tanah, tempat di mana orang-orang yang terkena jebakan kontrak sepertinya berada. Di sana juga lah tempat laundrynya berada. Nggak lama kemudian Wonka pun disambut oleh seseorang bernama Benz yang sebelumnya ternyata adalah ART. Benz juga memperkenalkan orang-orang yang terkena jebakan juga seperti si Wonka. Salah satunya adalah Abako si akuntan, Lottie Bell si pendiam, dan juga Larry si pelawak. Wonka berencana untuk melarikan diri karena tentu saja dia nggak mau menghabiskan waktunya di sini. Namun Benz berusaha mencegah si Wonka. Karena jikalau Wonka melarikan diri, Scrabbit akan menelpon pihak kepolisian karena tentu saja kontrak yang ditandatangani oleh Wonka adalah kontrak yang sah. Wonka akan dicari dan juga ditangkap oleh pihak kepolisian, dikirim kembali kepada Scrabbit dan Scrabbit akan menaruh denda lagi kepada Wonka sebesar 1.000 koin. Abacus lalu mengajak Wonka untuk berkeliling sambil menjelaskan apa-apa aja yang harus dikerjakan oleh Wonka. Jikalau Wonka tidak mengerjakan apa yang sudah dijelaskan, Wonka bakal nggak dikasih makan. Pick up the apparel and scrub, scrub. Buy and trip. It's still long though. Press out all the creases. Di malam harinya setelah mereka bekerja, semua orang pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Begitu juga dengan Wonka yang tiba di kamar barunya yang begitu jelek.
Noodle lalu nggak lama kemudian tiba di sana untuk membantu Wonka membersihkan kamarnya karena dia diperintahkan oleh Scrabbit. Noodle lalu menanyakan mengapa Wonka ini menandatangani kontraknya karena sebelumnya kan udah diperingati oleh dirinya. Wonka pun meminta maaf karena dia nggak tahu bakal kayak gini, lagi juga dia nggak bisa baca makanya asal nandatanganin aja. Saking asiknya Wonka ini mendedikasikan hidupnya untuk coklat, Wonka ini sampai lupa belajar membaca. Noodle lalu tersenyum mendengar akan hal itu. Noodle juga menyampaikan bahwasannya Wonka masih beruntung karena hutangnya hanya 10.000 koin. Sementara dirinya memiliki hutang kepada Scrabbit sebesar 30.000 koin. Hal itu sendiri dikarenakan Noodle harus membayar jasa dari Scrabbit yang telah membesarkan dirinya. Karena dahulu kala Scrabbit dibuang oleh orang tuanya di tempat ini sedari bayi, maka dari itulah Scrabbit pun membesarkan dirinya namun dengan jasa 30.000 koin. Melihat raut wajah Noodle yang sedih, Wonka yang tak tega berencana untuk membuat sebuah coklat. Demi membuat Noodle merasa senang, dari situlah Noodle juga menyampaikan seumur hidup dirinya dia nggak pernah makan coklat sama sekali. Wonka pun sedikit kaget mendengar akan hal itu. Ia pun langsung mengeluarkan kopernya dan akan membuat coklat terbaik demi menyenangkan si Noodle. Noodle, I have a selection of the world's finest condensed thunderclouds. Back when I was your age, I wanted to be a magician. Selagi Wonka membuat coklat itu dengan ramuan-ramuan dari seluruh dunia, Wonka juga menjelaskan tentang kilas balik masa lalu dirinya kenapa dia berambisi banget pengen jadi pembuat coklat. Dahulu kala Wonka tinggal bareng bersama sang ibu di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Wonka selalu dibikinin coklat-coklat yang sangat enak buatan sang ibu, dan Wonka menobatkan sang ibu sebagai pembuat coklat terbaik. Di saat Wonka sedang makan coklat demi coklat, sang ibu lalu menghampirinya sambil berkata bahwasannya dia tahu resep untuk membuat coklat terenak di seluruh dunia. Mendengar akan hal itu, Wonka pun sangat excited dan berjanji kepada ibunya akan membangun sebuah toko coklat yang berada di galeri gourmet. Mendengar akan hal itu, sang ibu juga ikutan berjanji jikalau Wonka sudah membangun toko dan akan meresmikannya, sang ibu akan datang di sana dengan memberitahukan resep rahasia itu. Sayangnya semua janji itu nggak bisa ditepatin karena sang ibu telah meninggal puluhan tahun yang lalu dan bahkan hanya menitipkan sebuah coklat terakhir miliknya, yang dia beri nama coklat itu dengan nama Wonka. Coklat itu pun masih disimpan oleh Wonka sampai saat ini, dan alasan itu juga lah mengapa Wonka ini pengen banget buka toko di galeri gourmet. Seenggaknya agar dia ini bisa menepati janjinya dengan sang ibu. Dan Wonka juga berharap agar dia bisa merasakan kehadiran sang ibu agar dia bisa mengetahui resep paling enak coklat di seluruh dunia. Nggak lama berselang, coklat pun jadi dan langsung diicipin oleh Noodle. Noodle sangat senang ketika mencicipi coklat itu karena ini merupakan coklat pertama bagi dirinya dan juga coklat yang paling enak. Wonka lalu menyampaikan kepada Noodle dia siap membuat coklat seumur hidupnya untuk Noodle, namun dia meminta pertolongan Noodle untuk membantunya keluar dari tempat ini. Noodle lalu kaget mendengar akan hal itu dan dia pun embung untuk membantu Wonka keluar dari tempat ini karena dia takut ketahuan. Wonka menyampaikan dia keluar nggak lama, hanya keluar 1-2 jam karena dia harus menjual coklatnya demi melunasi hutang-hutangnya. Nanti setelah itu, Wonka akan datang kembali setelah menjual coklat-coklatnya. Wonka juga memberikan sebuah kesepakatan bahwasannya keuntungan misalkan di hari ini akan dia bagi dua dengan Noodle, jadi mereka berdua bisa sama-sama melunasi hutang mereka. Mendengar akan hal itu, tentu saja Noodle pun langsung setuju. Noodle lalu menyampaikan, biasanya kalau ada bangsawan yang datang ke tempat penginapan ini, Scrabbit gak akan memperhatikan tempat laundry. Dia cenderung akan dandan dan juga menggoda bangsawan itu, namun minusnya tentu saja bangsawan itu gak bakal datang tiap hari ke penginapan ini. Misalkan kayak 1 bulan sekali atau enggak beberapa bulan sekali. Wonka pun sontas kebingungan apakah yang harus dia lakukan, sampai di mana dia pun tiba-tiba kepikiran sebuah ide. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan ketiga kartel coklat yang ternyata bekerja sama dengan kepala pastur maupun biarawati untuk menyimpan coklat-coklat mereka yang ternyata persis berada di bawah gereja. Hanya segelintir oranglah yang mengetahui keberadaan itu, termasuk seorang kepala kepolisian bernama Mang Duta. Mang Duta diperintahkan untuk datang ke sana karena ada panggilan dari 3 kartel coklat yang dimana di sana mereka pun membicarakan tentang suatu hal.
Hal itu sendiri adalah tentang Willy Wonka yang ternyata ketiga kartel coklat itu berencana untuk melarang Willy Wonka berdagang dimanapun. Tentu saja dengan bantuan Pak Kepala Kepolisian yaitu Mang Duta. Jikalau Willy Wonka berhasil mengedarkan coklatnya yang murah sekaligus juga dengan kualitas yang enak, bisnis mereka terancam bakal bangkrut. Maka dari itulah Mang Duta pun diperintahkan oleh ketiga kartel itu untuk melakukan perketatan di daerah kota dan melarang Willy Wonka untuk berdagang jikalau dia ketahuan. Mendengar akan hal itu, Pak Kepala Kepolisian awalnya menolak tawaran dari ketiga kartel itu karena tentu saja hal itu sendiri melanggar hukum-hukum yang ada. Namun karena ketiga kartel coklat itu mengetahui bahwasannya Pak Kepala Kepolisian Mang Duta suka banget sama coklat, mereka pun pada akhirnya menyogok Pak Kepala Kepolisian dengan coklat. Slugworth langsung menawarkan 2.000 keping coklat kepada Pak Kepala Kepolisian jikalau habis bisa direfill. Mendengar coklat yang begitu banyak, Pak Kepala Kepolisian Mang Duta pun langsung setuju. We've got everything you need. 100 of your fave 700 boxes. 100 boxes? Di keesokan harinya, di saat Bleacher mengabsen mereka satu-satu untuk pergi bekerja, di saat itulah Wonka pun mengambil kesempatan itu untuk menjalankan misinya. Wonka lalu mengatakan kepada Bleacher, dia tahu bahwasannya Bleacher sangat menyukai Scrabbit. Wonka lalu memberikan sedikit saran dan juga beberapa acting agar si Bleacher ini bisa menarik perhatian dari Scrabbit dan bahkan bisa mengencaninya. Bleacher yang mulai tertarik nampaknya mengikuti saran-saran yang diberikan oleh si Wonka. Di dalam ruangan, sekarang giliran Noodle yang beraksi. Noodle menyampaikan kepada Scrabbit dia tanpa sengaja melihat sebuah foto bangsawan yang mirip banget dengan Bleacher. Melihat akan hal itu, tentu saja Scrabbit pun langsung percaya bahwasannya Bleacher adalah seorang bangsawan. Dan dari situlah di saat mereka berdua bertemu, mereka berdua pun langsung asik bermesraan dan bahkan benih-benih cinta pun terjadi di antara mereka berdua. Kesempatan itu diambil oleh Wonka untuk memodifikasi tempat laundry yang dia jadikan semacam tempat robot gitu yang dikendalikan oleh anjingnya si Bleacher. Jadi mereka semua yang berada di tempat laundry itu nggak perlu ribet-ribet lagi dalam mencuci karena semuanya udah dikerjakan oleh anjingnya Bleacher dengan alat yang dibuat oleh Wonka. Wonka lalu berpamitan karena dia harus menjual coklatnya sekarang dan juga akan keluar beberapa saat lalu kembali lagi. Setelah menaiki sebuah alat, di atas Wonka pun udah dijemput oleh Noodle dan dari situlah Noodle pun membawa Wonka agak sedikit jauh dari tempatnya. Setelah agak jauh, Wonka pun lalu keluar dari kain yang menutupinya dan dia pun akan menjual coklatnya di hari itu. Sangat disayangkan, coklat yang harusnya dijual di hari ini ternyata udah nggak ada sama sekali di dalam toplesnya. Wonka pun tahu siapa pencurinya. Wonka lalu menjelaskan kepada Noodle bahwasannya pencurinya adalah kurcaci kecil yang doyan sekali dengan coklat, namun dia memiliki warna oranye. Tentu saja mendengar akan hal itu Noodle pun gak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Wonka. Wonka pun berjanji akan menangkap kurcaci kecil itu demi membuktikan perkataannya. Wonka terpaksa membuat ulang coklatnya lagi, namun dia kehabisan satu bahan yaitu sebuah susu. Dengan cepat, Noodle pun langsung mengambil salah satu susu sapi yang berada di depan rumah orang, namun ternyata yang diinginkan oleh Wonka bukanlah susu sapi, melainkan susu jerapah. Noodle tahu bagaimanakah caranya mereka menemukan jerapah, karena di dekat sana ada sebuah kebun binatang yang kemungkinan besar di dalamnya ada jerapah. Namun mereka nggak bisa sembarangan masuk, karena di kebun binatang itu ada penjaga yang menjaga kebun binatang tersebut. Wonka lalu mengeluarkan sebuah coklat dan coklat itu langsung ia serahkan kepada Noodle sambil berkata agar Noodle memberikan coklat ini ke penjaga kebun binatang. Nggak pakai lama, mereka pun langsung menjalankan aksinya di malam hari di mana Noodle menjalankan misinya dengan memberikan kotak coklat itu kepada penjaga kebun binatang. Setelah memakan coklat pemberian Noodle, nggak pakai lama penjaga kebun binatang pun langsung tidur karena efek samping dari coklat itu. Dengan mudah mereka pun langsung masuk ke dalam kebun binatang, namun sangat disayangkan Wonka yang nggak bisa baca nyaris aja diterkam oleh singa karena dia salah membuka kandang. Noodle lalu membantu Wonka untuk mencari jerapah dan pada akhirnya mereka pun menemukan kandang jerapah lalu masuk ke dalam kandang tersebut. Untuk membuat jerapah itu tenang dan tak takut-takutan, Wonka ternyata telah menyiapkan satu coklat yang setelah dimakan oleh jerapah itu pun langsung friendly kepada mereka berdua. Acacia mints. A pint or two of your milk. Di sela-sela Wonka sedang memerah susu jerapah itu, Wonka lalu menanyakan dari manakah Noodle mendapatkan namanya karena namanya sendiri terdengar sangat aneh. Noodle lalu memperlihatkan sebuah cincin yang ia kalungkan. Cincin itu sendiri ternyata merupakan cincin peninggalan dari kedua orang tuanya Noodle di saat Noodle ditinggalkan di tempatnya Scrabbit.
Cincin itu juga memiliki sebuah simbol N dan dari situlah Scrabbit lalu memberikan nama Noodle sesuai nama N yang berada di cincin itu. Noodle juga menyampaikan bahwasannya selama ini dia berusaha mencari kedua orang tuanya, namun jerih payah usaha dirinya tak menimbulkan hasil yang signifikan. Lagi-lagi mendengar Noodle yang merasa bersedih, Wonka pun tak tega dan berjanji kepada Noodle bahwasannya dia akan membantu Noodle demi mencari orang tua aslinya. Noodle pun merasa senang mendengar akan hal itu, lalu mereka berdua pun langsung janji kelingking gitu. For Noodle. Or Nora. I'm gonna let you rot in that wash house forever. And that's the most solemn vow. Get scratchy. Setelah mereka berhasil mengambil susu jerapah, mereka pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu untuk kembali ke penginapan, agar kepergian mereka nggak disadari oleh Bleacher dan juga Scrabbit. Di tengah perjalanan, tanpa diduga Wonka ini melihat Pak Kepala Kepolisian Mang Duta yang langsung memanggil dirinya, dan Wonka yang memiliki firasat gak enak, dia pun menyuruh Noodle untuk jalan duluan. Bener aja setelah dihampiri, Wonka mendapatkan beberapa pukulan dan juga palanya dilelepin akibat dia yang berani-beraninya menjual coklat di daerah sini. Wonka pun bersikuku dia nggak melanggar hukum apapun, namun Pak Kepala Kepolisian nggak peduli dan berkata kepada Wonka jikalau Wonka berani-beraninya menjual coklat di daerah sini lagi, Wonka akan mendapatkan akibatnya. Setelah diancam, Wonka pun langsung dibebaskan untuk pergi, dan kesempatan itu diambil oleh Wonka untuk kembali ke tempat laundry. See you downstairs. Ah, Mr. Wonka. Sesampainya di tempat laundry, Abacus lalu menanyakan kepada Wonka yang karena seharian ini dia pergi menghilang begitu saja. Dari situlah Wonka pun menjelaskan tentang hari ini, begitu juga dengan tujuan dirinya untuk menjual coklat. Mendengar akan hal itu, Abacus selalu ketawa dan bertanya kepada Wonka akankah Wonka dihalangi oleh Pak Kepala Kepolisian Mang Duta. Sontas mendengar akan hal itu, Wonka pun kaget karena dia belum bercerita apapun mengenai Pak Kepala Kepolisian Mang Duta kepada Abacus. Abacus lalu bercerita mengenai kilas balik masa lalu tentang dirinya, yang dimana dia dulu merupakan seorang akuntan yang bekerja untuk salah satu kartel coklat yaitu Slugworth. Abacus di saat itu bekerja seperti biasa dan juga seperti hari-hari sebelumnya, sampai dimana dia akan menyerahkan buku akuntansinya kepada Slugworth. Sesampainya di ruangan Slugworth, dia tak dapat menemukan Slugworth di mana-mana, melainkan dia menemukan sebuah buku yang mirip banget dengan buku akuntansi namun berbeda sampulnya. Sampul buku itu sendiri berwarna hijau, yang dimana Abacus selalu membaca tiap lembar yang berada di dalam buku itu sampai dia menemukan sebuah kebenaran, yaitu Slugworth, Proutnus, dan juga Fickle Grabble. Mereka bertiga melakukan monopoli coklat, maka dari itulah secara nggak langsung nggak ada pedagang coklat lain di kota ini. Karena tentu aja jikalau ada pun bakal disingkirkan oleh Pak Kepala Kepolisian Mang Duta. Aksi mereka semua juga didukung oleh pastor gereja yang ternyata menyiapkan sebuah tempat di bawah gerejanya banget, di mana tempat itu merupakan tempat titik kumpul bagi mereka bertiga. Ya pokoknya semuanya tuh udah terorganisir, maka dari itulah sebagai pendatang baru Wonka udah pasti bakal gagal. Slugworth, Ficklegruber, and Proutnose around the clock by a corrupt cleric, a sentinel who hasn't seen sunlight in years. He'll use it to bribe, blackmail, and bludgeon the... Di malam harinya, Wonka pun gak bisa tidur karena dia teriang-iang dengan perkataan Abacus sebelumnya. Dia pun memutuskan untuk memanggil Noodle saja. Setelah terbangun, Noodle pun langsung diberikan hadiah oleh Wonka karena tadi telah membantunya, yaitu setoples coklat, dan Noodle juga memberikan hadiah balik kepada Wonka, yaitu sebuah kertas berhuruf A. Jadi Noodle di sana berencana akan mengajarkan Wonka membaca. Setelah itu, Noodle lalu bertanya kepada Wonka bagaimanakah rencana Wonka berikutnya, karena tentu saja Wonka udah diincar oleh pihak kepolisian, gak bisa dagang coklat lagi, dan hal apakah yang akan Wonka lakukan. Wonka lalu mengatakan dia nggak tahu harus berbuat apa, walau dia memiliki keahlian bersulap, tapi nggak mungkin kan pesulap menghilang begitu saja kalau nggak ada tempat yang udah proper. Atau dengan bahasa simpelnya, pesulap gak bakal bisa menghilang begitu aja kalau nggak tampil di atas panggung. Mendengar percakapan mereka berdua, Benz pun nimbrung dengan berkata kepada Wonka kenapa enggak Wonka ini bisa menghilang dengan menggunakan saluran air yang berada di bawah kota. Benz bersedia membantu Wonka dan mengasih tahu rute-rute mana aja yang bisa Wonka akses asal Wonka mau membagikan hasil jualannya.
Begitu juga dengan Larry dan juga Lottie Bell yang ikut nimbrung karena dia pengen ikut dengan apa yang dilaksanakan oleh Wonka dan juga yang lain. Abacus selalu ikut nimbrung juga dengan berkata kepada mereka untuk hati-hati karena yang mereka lawan adalah kartel coklat. Namun setelah diberikan coklat buatan Wonka oleh Noodle, dari situlah Abacus mencicipinya dan merasa bahwasannya coklat Wonka ini merupakan coklat yang emang enak. Dia pun langsung mendukung aksi teman-temannya. Singkat waktu di keesokan harinya, setelah melakukan persiapan yang mantap, Wonka pun langsung menjual coklat-coklatnya di seluruh kota dan juga menghilang begitu saja layaknya pesulap yang tampil di atas panggung. Beberapa aksi penjualan hampir aja ketahuan oleh pihak kepolisian. Untungnya teman-temannya Wonka udah standby, jadi jikalau ada polisi yang datang akan ada peringatan agar Wonka bisa melarikan diri tepat waktu. And you'll be dancing to it, and you'll be feeling 10 feet tall. A show, my hair repair eclair. It's me. Beberapa hari pun berlalu, kartel coklat mulai panik karena ternyata Wonka berhasil mengedarkan coklatnya dan mengakibatkan kerugian besar bagi ketiga kartel coklat tersebut. Mang Duta dituntut untuk sesegera mungkin menangkap Wonka yang sedang berjualan karena tentu saja jikalau dibiarkan usaha mereka tuh bisa-bisa bangkrut. Beralih di tengah kota, di mana Wonka yang telah selesai berjualan, dia pun langsung menghilang dengan melalui saluran bawah air. Yang tanpa disadari oleh Wonka itu sendiri, aksinya mulai ketahuan oleh Pak Kepala Kepolisian Mang Duta yang sekarang badannya udah mulai membesar akibat terlalu sering makan coklat. Mang Duta lalu memerintahkan Pace untuk menjaga tiap saluran yang ada di kota dan memastikan untuk Wonka tak keluar dari saluran air tersebut. Di malam harinya, kurcaci yang sebelumnya dibicarakan oleh Wonka kini datang kembali untuk mengambil coklat miliknya. Namun ternyata Wonka udah mengantisipasi akan hal itu dan berhasil menangkap kurcaci tersebut. Dari situlah Wonka pun menanyakan banyak hal kepada seseorang kurcaci kecil itu, yang dimana kurcaci kecil itu pada akhirnya memperkenalkan dirinya, dia bernama Oompa Loompa. Oompa Loompa berasal dari Loompa Land, lalu dia pun menjelaskan mengapa dia sering banget mencuri coklat milik Wonka. Flashback pun terjadi di Loompa Land, dimana kita ini diperlihatkan Oompa Loompa yang disuruh untuk menjaga sebuah pohon kakao namun dia ini tertidur. Gak lama kemudian Wonka pun tiba untuk mengambil 3 buah kakao, namun dia gak menyadari ada Oompa Loompa di sana. Akibat kegagalannya dalam menjaga pohon buah kakao, dari situlah sang ketua pun marah kepada Oompa Loompa dan mengusirnya dari pulau tersebut. Jikalau Oompa Loompa ingin kembali ke koloninya, dia diminta untuk membayar 1000 kali lipat dari apa yang dia hilangkan. Maka dari itulah Oompa Loompa selalu mengikuti Wonka kemanapun dia pergi untuk mencuri coklatnya demi menebus kesalahan Wonka di masa lalu. Sekaligus juga agar Oompa Loompa dapat melunasi hutangnya dengan koloninya. Setelah itu Wonka pun membebaskan Oompa Loompa untuk melakukan negosiasi karena Wonka juga sekarang membutuhkan toples coklat itu agar ia bisa jual. Setelah dibebaskan, Oompa Loompa malahan menyerang Wonka lalu pergi dengan membawa setoples coklat tersebut. Well, perhaps I drifted off. 1,000 miniature frying pan. Thank you. Di keesokan harinya, Wonka pun memberitahukan akan hal tersebut kepada teman-temannya bahwasannya coklatnya lagi dan lagi dicuri oleh kurcaci kecil. Tentu aja teman-temannya nggak ada yang percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Wonka. Mereka mengatakan bahwasannya mereka memiliki kejutan untuk Wonka dengan menunjukkan sebuah kunci yang ternyata kunci itu sendiri adalah kunci toko di aula galeri gourmet. Yang ternyata penjualan coklat mereka selama ini tuh ditabung bukannya untuk membebaskan mereka semua, melainkan untuk memutar duitnya lagi dengan menyewa toko terlebih dahulu. Dan dari situlah setelah tiba di sana mereka pun langsung berberes di hari itu juga untuk berjualan coklat di keesokan harinya. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Pak Kepala Kepolisian Mang Duta yang menghampiri ketiga kartel coklat untuk memberitahukan di manakah keberadaan Wonka sekarang. Yaitu Wonka berada di laundry milik Scrabbit. Wonka juga sekarang udah menyewa sebuah toko resmi, jadi Pak Kepala Kepolisian Mang Duta udah nggak bisa menghalangi Wonka kembali. Mendengar akan hal itu nggak ada pilihan lain lagi, Slugworth pun akan turun tangan sendiri hingga di malam harinya dia pun menemui Scrabbit. Slugworth memberikan sebuah kesepakatan kepada Scrabbit yang gak bakal bisa ditolak oleh dirinya. Setelah mendengar kesepakatan itu, dia pun tersenyum.
Entah apakah kesepakatan yang dibicarakan oleh mereka berdua, kita lihat ke depannya. Sneaking out to sell chocolate with the help of your servant. Right. Well, quite to their business. Di keesokan paginya, tanpa diduga acara peresmian toko coklat milik Wonka udah dinanti-nanti oleh para warga di tempat tersebut. Aula galeri gourmet udah dipenuhi oleh banyak orang dan di saat Wonka membuka tokonya, semua orang pun langsung berbondong-bondong masuk untuk mencicipi tiap coklat yang berada di toko tersebut. Memories before they met. A place to escape. This is your home behind. Here is the humbugs gumdrop. Gak lama berselang setelah grand opening, tanpa diduga orang-orang tuh menjadi aneh, yaitu kulit orang berubah menjadi warna hijau, anak kecilnya tumbuh kumis, dan lain-lain. Dengan cepat, Wonka pun langsung mencicipi salah satu coklatnya, dan dia pun menyadari bahwasannya coklatnya telah diracun. Dan mendengar akan hal itu, para warga pun sontak langsung emosi, di mana para warga menghancurkan toko milik Wonka dan bahkan yang lebih parahnya membakar toko tersebut. There's nothing wrong with the chocolate. Terribly sorry, everyone, and I know how to explain this. Here's that the chocolates have been poisoned. Poison my child! No, please. And that, I believe, is the end of Wonka's chocolate shop. Setelah situasi mulai tenang dan kekacauan sudah mulai mereda, dari situlah Abacus menyampaikan bahwasannya mungkin ini semua merupakan kerjaan dari 3 kartel coklat. Abacus juga menyampaikan lagi bahwasannya mereka nggak bakal bisa menang ketika melawan ketiga kartel coklat tersebut. The chocolate cartel. I think Mr. Wonka needs to be alone. Di tengah keputusasaannya, Wonka pun melihat coklat yang diberikan oleh sang ibu di masa lalu. Dia pun berharap roh sang ibu datang untuk memberitahukan dirinya petunjuk lebih lanjut. Namun yang ia harapkan gak kunjung datang dan pada akhirnya Wonka telah benar-benar putus asa. Gak lama berselang, ketiga kartel coklat pun datang di sana dan Slugworth sebagai pemimpin mengatakan bahwasannya dialah pelaku yang telah meracuni coklat milik Wonka dengan menyuruh Scrabbit untuk menjalankan aksinya, dan inilah kesepakatan yang dilakukan oleh Slugworth dan juga Scrabbit sebelumnya. Slugworth lalu mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk melunasi hutang-hutang teman dari Wonka, termasuk juga dengan Noodle. Dengan syarat Wonka tak boleh membuat coklat lagi dan Wonka harus pergi dari tempat ini. Wonka pun sempat terdiam dan gak lama berselang dia pun setuju dengan tawaran itu karena ini merupakan big deal bagi teman-temannya. Karena teman-teman Wonka selama ini telah membantu dirinya dan ini merupakan keputusan yang benar. It's the precise armor is for the girl. You could change her life. Leave town, make chocolate again. Di malam itu jugalah Wonka pun mengemasi barangnya dan langsung membawa barang-barangnya pergi ke dermaga untuk meninggalkan kota itu. Di dermaga, Wonka pun udah dinanti oleh Pak Kepala Kepolisian Mang Duta dan juga ketiga kartel coklat yang menyuruh Wonka untuk cepat menaiki kapalnya karena kapal itu akan segera berangkat. Sebelum pergi, Slugworth selaku pemimpin dari ketiga kartel coklat memutuskan untuk berjabat tangan terlebih dahulu dengan Wonka dan berjabat tangannya dengan begitu keras. Setelah itu, Wonka pun pamit dan langsung menaiki kapalnya untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Goodbye. Wonka yang sedang merenung tanpa diduga dihampiri oleh Oompa-Loompa yang berada di sana untuk menyambut Wonka dan berkata bahwasannya hutang dari Wonka hanya tinggal 1 toples lagi dengan dirinya. Wonka lalu menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada Oompa-Loompa. Dia juga berkata ia nggak bakal buat coklat lagi karena tentu saja dia udah janji dengan Slugworth sebelumnya. Oompa-Loompa malahan ketawa ketika mendengar perkataan dari Wonka. Dia pun menyuruh Wonka untuk membalas perlakuan ketiga kartel coklat itu yang semena-mena. Apalagi mereka melakukan penjualan dengan tidak berlaku kompetitif, melainkan mereka menghalalkan berbagai macam cara untuk menjatuhkan pesaing mereka. Oompa-Loompa juga memberikan satu nasihat kepada Wonka bahwasannya Wonka sebenarnya udah menjadi pesaing berat bagi ketiga kartel coklat itu. Kalau memang bukan pesaing berat, nggak mungkin Wonka bakal disingkirin begini caranya. Wonka lalu meminta maaf kepada Oompa-Loompa. Dia nggak bakal bisa melawan ketiga kartel coklat itu karena tentu saja hutang teman-temannya udah dibayarin. Gak lama berselang, Wonka pun menyadari di tangannya ada bekas cincin cap berlambang A yang sebelumnya dia berjabatan dengan Slugworth.
Setelah diamati oleh Wonka, cincin berlambangkan A itu mirip banget seperti cincin yang dikalungkan oleh Noodle sebelumnya, namun hanya berbeda huruf saja. Wonka lalu menyadari ada kaitannya antara Slugworth dan juga Noodle, lalu feelingnya pun berasa nggak enak dengan Noodle yang dimana dia merasa Noodle sedang dalam bahaya. Wonka lalu langsung berlari menghampiri kapten kapal untuk memutar balikan kapalnya, namun tanpa diduga di sana nggak ada kapten kapal sama sekali, melainkan hanya ada dinamit saja. Tentu saja melihat akan hal itu, Wonka dan juga Umpa-Lumpa langsung loncat meninggalkan kapal tersebut. Dan tiba-tiba... Captain? Explanation can wait. Give the chief his chocolate. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan Scrabbit yang mengumpulkan semua orang untuk diberitahukan tentang hutang mereka yang ternyata telah lunas. Dikarenakan perjanjian Wonka dengan ketiga kartel coklat sebelumnya, yaitu Abacus, Larry, Lottie-Bell, dan juga Benz, ternyata mereka dibebaskan. Namun ternyata tidak dengan Noodle yang dimana hutang dari Noodle ternyata ditambahkan. Itu sendiri ternyata kemauan dari ketiga kartel coklat yang entah karena apa, dan dari situlah Noodle yang gak terima berniat untuk melarikan diri namun ditahan dan pada akhirnya dikurung di sebuah ruangan. Noodle yang bersedih tanpa diduga dihampiri oleh Wonka yang berada di sana. Wonka pun menjelaskan bahwasannya kedatangan dia dan juga teman-temannya untuk menyelamatkan Noodle. Sekaligus juga berencana untuk mengalahkan ketiga kartel coklat dengan mengambil buku hijau mereka. Abacus selalu muncul juga di sana dengan menyampaikan bahwasannya dia tahu di manakah lokasi keberadaan dari buku hijau itu yang ternyata berada di bawah gereja. Akan tetapi nggak sembarangan orang yang bisa pergi ke sana karena tentu saja bakal dijaga super ketat, terlebih lagi ada sang pastor yang menjaga tempat tersebut. Namun bukan Wonka, kalau nggak memiliki banyak cara, dia pun terlebih dahulu membebaskan Noodle dan pada akhirnya langsung menyiapkan segalanya. The Green Ledger, yes. So if we can get hold of that, we can prove. They keep that ledger in a vault. Guarded by a corrupt cleric. But there's one other thing to do. What's that? Change the world. Di keesokan harinya, rencana dari Wonka pun dimulai, di mana Noodle langsung menjalankan aksinya dengan menaruh beberapa permen coklat di saku milik pastor secara diam-diam. Sementara itu, tugas Wonka dan juga yang lainnya ternyata mencuri jerapah di kebun binatang, dan setelah berhasil, jerapah itu pun ditaruh di depan gereja. Setelah dibebaskan, jerapah itu pun mengamuk masuk ke dalam gereja lalu mengejar pastor karena tentu aja pastor mengantongi banyak sekali permen coklat mint yang disukai oleh jerapah. Pastor yang berhasil lari lalu bersembunyi di sebuah ruangan, dia pun mengambil sebuah gagang telepon dan langsung menelpon pihak bantuan, dan pihak bantuan itu ternyata adalah Lottie-Bell. Lottie-Bell bukannya mengarahkan telepon itu ke pihak kebun binatang, dia malahan mengarahkan telepon itu kepada Larry yang sudah standby, dan pada akhirnya Larry dan juga kawan-kawan pun masuk untuk menangkap jerapah. Kesempatan itu diambil oleh Wonka dan juga Noodle yang dimana mereka secara diam-diam masuk ke dalam gereja dan berusaha untuk menemukan pintu menuju ruangan bawah tanah. Setelah menemukannya, mereka pun langsung masuk menuju ruangan bawah tanah. Hold your soul for 30 pieces of chocolate. Hello, operator. How many? Di dalam ruangan bawah tanah, mereka berdua ternyata bersembunyi di atas lift, namun di dalam lift itu udah ditaruh sedikit umpan, yaitu coklat yang dapat bisa bikin tidur siapapun. Tentu aja, penjaga ruangan bawah tanah yang melihat sebuah coklat di sana pun langsung getel dan memakan coklat itu, dan of course dia pun langsung tertidur. Di lain sisi, di tengah perjalanan yang sedang macet-macetnya, Slugworth yang akan pergi ke sebuah tempat tanpa diduga mendengar di siaran radio mengenai kekacauan yang terjadi di gereja. Merasa ada sebuah keanehan, dia pun nelpon pastor dan bertanya kepada pastor bagaimanakah keadaan gereja sekarang. Pastor lalu menyampaikan gereja baik-baik saja, namun tadi ada sedikit keanehan, yaitu jerapah lepas dan masuk ke dalam gereja. Hingga mendengar akan hal itu, Slugworth langsung OTW menuju gereja saat itu juga. Di dalam ruangan bawah tanah, mereka berdua yang ternyata habis mengubek-ubek si isi ruangan itu nggak kunjung menemukan buku berwarna hijau, sampai di mana Noodle yang kesal melemparkan sebuah buku. Buku itu pun mengenai sebuah dinding, dan dari dinding itulah kebuka sebuah ruangan kecil yang ternyata itu tempat penyimpanan buku berwarna hijau. Mereka lalu membaca tiap lembar yang berada di buku itu, dan bener aja isi buku itu sendiri adalah kejahatan dari 3 kartel coklat dan juga Pak Kepala Kepolisian Mang Duta. Lalu mereka pun berniat akan membawa buku tersebut.
Tanpa diduga, Slugworth berada di belakang mereka bersama juga dengan 2 rekan kartel coklat lainnya, dan dia pun meminta untuk Wonka menyerahkan buku itu dan jangan macam-macam dengan dirinya. Dengan kecerdasannya, Wonka pun langsung membeberkan tentang apa yang dia ketahui, bahwasannya dari 2 cincin antara Slugworth dan juga Noodle mereka memiliki kesamaan. Namun kedua cincin itu sendiri memiliki simbol yang berbeda, alias dengan artian kata lain, Noodle dan juga Slugworth berasal dari keluarga yang sama. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wonka, Slugworth nampaknya merasa kagum dengan investigasi yang dilakukan oleh Wonka, dan dia pun tak mengelak sama sekali lalu mengiyakan akan hal itu. Jadi waktu itu dia memiliki kakak kandung, dan kakak kandungnya memiliki anak, yaitu anaknya adalah Noodle. Namun sangat disayangkan di waktu itu kakak kandungnya meninggal. Lalu bagaimanakah caranya Noodle bisa berada di tempatnya Scrabbit? Jadi kilas balik pun terjadi. Di masa lalu, lebih tepatnya ibu dari Noodle sedang menggendong Noodle untuk pergi menghampiri Slugworth. Di mana ibu dari Noodle meminta Slugworth untuk membantunya, yaitu menjaga Noodle sampai Noodle kembali sembuh karena dia masih ada beberapa urusan di luar sana. Tentu saja Slugworth pun setuju, namun dia menyadari jikalau Noodle tumbuh dewasa nantinya, Noodle akan mendapatkan hak waris harta dari sang kakak yang telah meninggal. Dia pun gak pengen akan hal itu terjadi. Slugworth langsung membawa Noodle untuk pergi menaruhnya di ruangan bawah tanah laundry milik Scrabbit. Dan lalu memberitahukan ibu dari Noodle, yaitu Dorothy, bahwasannya Noodle sakit parah dan lalu meninggal. Menyadari akan hal itu, Noodle awalnya gak percaya, namun itulah kenyataannya. Slugworth menodong mereka berdua untuk masuk ke sebuah ruangan. Tempat itu sendiri adalah tempat di mana ketiga kartel coklat menyimpan coklatnya. Mereka bertiga berencana untuk memenuhkan tempat tersebut dan akan menenggelamkan Wonka maupun Noodle. Instead, you put me down. Mrs. Scrubbit found me. She saw the... Sebelum mereka bertiga pergi, Wonka memohon kepada mereka bertiga untuk menyerahkan setoples coklat miliknya yang akan diserahkan kepada kurcaci kecil, yaitu Oompa Loompa. Tentu saja hal itu sendiri dilakukan oleh Wonka untuk melunasi hutangnya kepada kurcaci kecil. Setelah mendapatkan coklat itu, pintu pun ditutup rapat, namun yang tanpa disadari oleh Wonka, ketiga kartel coklat itu malahan menikmati coklat buatan Wonka. Alhasil Wonka masih memiliki hutang kepada kurcaci kecil, sementara di ruangannya air pun mulai naik dan coklat-coklat mulai berkeluaran. Tentu saja hal itu sendiri membuat Wonka dan juga Noodle pun makin putus asa, terlebih lagi air coklat yang hampir memenuhi ruangan mengakibatkan mereka pun terangkat sampai ke atas. Lalu ketiga kartel coklat pun dapat melihat mereka, dan ketiga kartel coklat itu tersenyum di ambang kematian mereka berdua. Di saat ketiga kartel coklat akan pergi meninggalkan gereja, di lain sisi Oompa Loompa merasa kesal karena ternyata toples yang diberikan oleh Wonka sebelumnya isinya kosong. Dia pun ngamuk dan melempar toples coklat itu kepada pastur. Dia pun langsung meluncur menuju ruangan bawah tanah dan langsung menarik salah satu tuas untuk menghentikan aliran coklat. Hingga pada akhirnya Wonka pun berhasil diselamatkan. Sebelum pergi, Oompa Loompa berkata bahwasanya Wonka masih memiliki hutang satu toples dengan dirinya. You have made a from an Oompa Loompa. We take back. Di luar, tanpa diduga pak kepala kepolisian Mang Duta dan juga antek-antek yang sudah menunggu di sana untuk mengantisipasi jikalau Wonka tadi berhasil kabur. Ketiga kartel coklat lalu berjalan dengan senang hati karena mereka merasa bangga karena telah menyingkirkan pesaing mereka yang mengganggu selama ini. Tanpa disadari oleh ketiga kartel coklat itu, tiba-tiba Wonka dan juga Noodle keluar lalu menyerahkan buku hijau ke salah satu polisi jujur, yaitu si Pace. Menyadari akan hal itu, Pak Kepala Kepolisian Mang Duta berusaha mengambil kembali buku hijau tersebut. Namun Pace yang telah membacanya menyadari ada nama Pak Kepala Kepolisian Mang Duta di sana. Pace pun menolak untuk menyerahkan buku itu. Ketiga kartel coklat berusaha melarikan diri dari sana, namun tanpa disadari oleh mereka bertiga, coklat yang mereka makan adalah coklat terbang. Seketika itulah mereka pun terbang. Gak lama berselang untungnya mereka berhasil berpegangan, namun mereka pun menyampaikan bahwasannya mereka gak takut, mereka memiliki banyak cadangan coklat dan akan bisa menyuap siapapun. Hakim, pengacara, dan hal lain-lain bisa mereka suap, namun tanpa disadari oleh mereka bertiga lagi, Wonka udah menyiapkan planning B, yaitu meludeskan semua cadangan coklat milik ketiga kartel coklat itu, yang dimana tiba-tiba... Hey, Noodle!
Wonka lalu mendeklarasikan dia akan membagikan coklat ini secara gratis kepada semua orang yang berada di sana. Dan of course mendengar akan hal itu semua orang pun merasa bahagia. Di momen itulah adalah waktu yang tepat bagi Wonka untuk menikmati coklat pemberian sang ibu. Dia pun membuka sampul coklat itu dan menyadari ada sebuah secari kertas di dalam coklat tersebut. Kertas itu sendiri merupakan kertas lapisan emas yang bertuliskan sebuah resep rahasia mengenai coklat terenak di dunia. Yaitu coklat akan terasa sangat enak jikalau kita menikmati coklat itu bersama orang yang kita sayangi. Wonka lalu tanpa sengaja melihat bayangan dari sang ibu di tengah-tengah kerumunan orang, lalu Wonka pun tersenyum. Ia pun lalu membagikan coklat itu kepada teman-temannya untuk dinikmati bersama. Setelah menikmati coklat itu, Wonka lalu menyampaikan kepada Noodle bahwasannya dia dengan bantuan Lottie Bell berhasil menemukan orang tua dari Noodle. Dikarenakan Lottie Bell sendiri bekerja di sebuah tempat telepon, jadi dengan gampang dia berhasil menemukan orang tua dari Noodle. Wonka lalu mengajak Noodle untuk menemui ibunya yang ternyata bekerja di sebuah perpustakaan. Hingga nggak lama berselang, sang ibu pun keluar dari perpustakaan tersebut. Dan dari situlah untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Noodle berhasil bertemu dengan ibu kandungnya. We found her. She works in the library. What was once. Don't be shy. Gak lama berselang, Oompa Loompa lalu menghampiri Wonka lalu berkata dia nggak bakal meninggalkan Wonka sampai Wonka melunasi hutangnya. Namun tanpa diduga, Wonka langsung memberikan setoples coklat. Yang pertanda Oompa Loompa harus pergi meninggalkan Wonka dan kembali ke koloninya untuk menjalani hidup seperti biasanya. Sebelum pergi, Wonka terlebih dahulu mengajak Oompa Loompa untuk mengikutinya ke sebuah tempat. Di mana di tempat inilah Wonka akan membangun pabrik coklatnya dan dia membutuhkan pekerja yang tak lain dan tak bukan Oompa Loompa diminta untuk bekerja dengan Wonka. Dikarenakan Wonka ingin mewujudkan cita-citanya untuk seluruh dunia dapat mencicipi coklatnya yang sangat enak. Mendengar akan hal itu, Oompa Loompa pun langsung setuju. Di akhir film, kita pun diperlihatkan Bleacher dan juga Scrabbit yang berusaha menghilangkan barang bukti di mana mereka berdua lah yang meracuni coklat milik Wonka. Namun ya, mereka tetap ditangkap karena mereka berusaha menghilangkan barang bukti di mana barang bukti itu merubah wujud mereka. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Gue pengen banget tahu pendapat kalian di kolom komentar. Dan gua Zu beserta juga dengan jajarannya bekerja di balik layar seperti Mang Editor dan lain-lain mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Adios, aka bye-bye.